warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Rifana. Di sini kita akan membahas mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kalian apakah sudah mengetahui apa itu teori tumbukan dan apa faktor yang mempengaruhi dari laju reaksi? Mari kita simak videonya bersama-sama. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama dapat memahami dan menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia. Yang kedua yaitu dapat memahami dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pada laju reaksi. Nah, yang pertama yaitu teori tumbukan. Teori tumbukan dapat terjadi apabila ada dua molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia disebut dengan tumbukan efektif. Di dalam teori tumbukan dapat terjadi apabila ada dua molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia disebut dengan tumbukan efektif. Reaksi kimia terjadi ketika partikel zat yang bereaksi atau bereaksi saling bertumbukan. Teori ini mengatakan bahwa kecepatan reaksi berbanding lurus dengan jumlah tumbukan yang terjadi di antara molekul-molekul zat yang melakukan reaksi tiap detiknya. Coba kalian perhatikan dan amati gambar di samping. Nah, pada gambar di samping kita dapat mengetahui bahwa agar terjadi tumbukan yang efektif, maka harus ada orientasi tumbukan molekul yang tepat. Orientasi itu sendiri merupakan arah atau letak posisi antar molekul yang bertumbukan. Apabila orientasi tidak tepat, maka reaksi kimia tidak dapat terjadi. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satunya yaitu konsentrasi, yang kedua yaitu luas bidang permukaan, yang ketiga yaitu suhu atau temperatur, yang keempat yaitu katalis. Faktor yang pertama yaitu konsentrasi. Apabila konsentrasi per reaksi ditambahkan, maka jumlah partikel per reaksi per satuan volume akan meningkat dan tumbukan yang terjadi semakin banyak sehingga laju reaksinya juga semakin meningkat. Nah, selanjutnya reaksi akan berlangsung lebih cepat apabila konsentrasi zat lebih tinggi. Semakin besar konsentrasi suatu zat, maka semakin banyak molekul yang bereaksi, sehingga tumbukan antar molekul juga semakin sering terjadi. Dalam konsentrasi yang besar, jumlah partikel per satuan volume juga besar kemungkinan terjadi tumbukan antar partikel di dalamnya lebih besar. Dengan demikian, makin besar konsentrasi zat yang bereaksi, maka semakin banyak partikel zat yang bereaksi per satuan waktu dan makin besar laju reaksinya. Pada beberapa jenis reaksi, perbesaran konsentrasi reaksi tidak selalu mempercepat reaksi atau perbesarannya laju reaksi. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori tumbukan, yaitu agar reaksi dapat bereaksi terlebih dahulu harus terjadi tumbukan antar partikel. Laju reaksi selalu berkurang karena konsentrasi reaksi semakin mengecil. Semakin besar konsentrasi larutan berarti jumlah partikel terlarut semakin banyak dan jarak antar partikel juga semakin berdekatan, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif juga semakin besar. Yang kedua yaitu faktor dari luas permukaan bidang sentuh. Jika luas permukaan bidang sentuhnya semakin luas, maka semakin banyak jumlah tumbukan yang terjadi sehingga laju reaksi yang terjadi juga semakin meningkat. Suatu reaksi dapat berlangsung jika zat-zat bereaksi saling bersentuhan. Jika luas bidang sentuh diperluas, laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Suatu zat dalam bentuk serbuk memiliki luas bidang sentuhnya lebih luas daripada zat berbentuk padatan. Semakin luas permukaan atau bidang sentuh, maka peluang terjadinya tumbukan efektif juga semakin besar, sehingga reaksinya semakin cepat. Luas permukaan sentuh terkait dengan mudah tidaknya partikel-partikel bereaksi bertemu.
Luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kecepatan bagi campuran reaksi yang heterogen. Misalnya antara zat padat dan zat gas, zat padat dengan larutan, dan dua macam zat cair yang tidak dapat campur. Reaksi kimia dapat berlangsung apabila molekul-molekul, atom-atom atau ion-ion dari zat bereaksi yang terlebih dahulu bertumbukan. Hal ini terjadi apabila antara zat-zat yang bereaksi terjadi kontak. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor suhu dan temperatur. Apabila suhu dinaikkan, maka energi kinetik atau EK partikel-partikel akan meningkat dan bergerak lebih cepat, sehingga terjadi tumbukan dan laju reaksinya akan meningkat. Apabila suatu suhu dinaikkan, energi gerak atau energi kinetik partikel akan bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Pada umumnya, reaksi kimia menjadi 2 kali lebih cepat jika suhunya semakin besar atau dinaikkan 10 derajat. Peningkatan suhu meningkatkan fraksi molekul yang memiliki energi melebihi energi aktivasi. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu energi kinetik partikel zat-zat akan meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Faktor yang keempat yaitu faktor katalis. Katalis berperan untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya suatu reaksi. Akan tetapi, pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi sehingga ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksinya akan lebih mudah terjadi. Reaksi yang berlangsung lambat dapat dipercepat dengan memberi zat lain tanpa menambah suhu atau konsentrasi zat. Katalis adalah zat tertentu yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Akan tetapi, pada akhir reaksi dapat ditemukan kembali dalam keadaan utuh. Fungsi katalis dalam suatu reaksi adalah menyajikan reaksi alternatif. Terdapat beberapa sifat-sifat katalis yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu katalis tidak bereaksi secara permanen karena terbukti tidak mengalami perubahan. Yang kedua yaitu jumlah katalis yang diperlukan dalam suatu reaksi sangat sedikit. Yang ketiga yaitu katalis tidak dipengaruhi oleh hasil reaksi. Yang keempat, katalis bekerja secara efektif pada suhu optimum. Yang kelima yaitu katalis tidak memulai suatu reaksi, namun hanya mempengaruhi lajunya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu suatu katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik. Nah, demikian pemaparan materi pada subbab teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga setelah kalian menyimak video berikut ini, kalian dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih karena telah menyimak video dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.